Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anzalia Fitriani, NIM 201110013 dari kelas manajemen R1A, dan teman saya Alifah Diai Sekali Bayu, NIM 201110006, kelas manajemen AR1. sekarang saya bersama pengusaha muda di dekat saya. Boleh perkenalan? Perkenalkan, nama saya Rega Rabdana, biasa dipanggil Rega. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Prodi Manajemen Angkatan 2020. Kalau boleh tahu bisnisnya ini apa sih Mas? Boleh menjelaskan? Untuk bisnis saya sendiri itu berjalan di bidang usaha alat musik, terlebih khususnya di gitar akustik. Itu kapan dirintisnya? Untuk awal mula saya merintis usaha itu di tahun 2021, tepatnya di akhir bulan Maret. Jadi kurang lebih ini mau 3 tahun. Ya, ini sudah mau berjalan 2 ke 3 tahun. Kalau untuk nama brandnya ada nggak? Untuk nama brand saya sendiri itu ada, itu namanya Staccato Gitar. Jumlah karyawan di sini ada berapa, Mas? Untuk jumlah karyawan sendiri, karena ini juga usaha baru berjalan 2 tahunan, saya nggak terlalu banyak, cuma 2 orang karyawan. Itu yang satu untuk packing produk untuk pengiriman, yang satu lagi itu buat foto produk. Kriteria karyawan di toko Mas ini gimana? Untuk perekrutan karyawan sebenarnya itu saya tidak terlalu mematok banyak persyaratan atau ketentuan yang saya terapkan, karena memang dari awal niat saya itu memang untuk untuk mengajari Untuk teman-teman yang nggak punya kerjaan. ya, kurang lebih seperti itu. Jadi saya merekrut karyawan itu karena 2 orang karyawan tersebut pun juga sebenarnya teman saya sendiri. Dari awal masuk memang mereka juga non pengalaman, dan saya ingin mengenalkan dunia kerja seperti itu. Tadi kan katanya mereknya Mas Rega ini baru didaftarin ya. Itu untuk perizinannya susah nggak? Untuk perizinan seperti merek seperti itu sebenarnya tidak susah, karena kita juga bisa mengurusnya melalui online di website itu ada. Biayanya banyak nggak sih? Atau malah gratis gitu? Untuk biaya bikin merek, bikin brand, bikin nama itu sebenarnya terjangkau, relatif murah juga untuk para UMKM yang sedang merintis, yang ingin punya nama brand resmi terdaftar, itu sebenarnya terjangkau. Untuk sekelas UMKM itu seperti saya ini sebenarnya terjangkau. Modal awal untuk membuka usaha kita ini berapa ya, Mas? Mengenai modal awal, saya merintis usaha ini buat produksi dan lain sebagainya itu sekitar 30 jutaan. 30 jutaan itu udah termasuk. Ya, saya mulai dari awal riset produk, mulai dari HPP per produk seperti itu, daya produksi, daya operasional, sama itu juga sekalian saya buka toko offline di daerah Solo Baru, itu udah termasuk, itu sekitar 30 jutaan. Omset per bulannya Untuk omset per bulan itu rata-rata sekitar di angka ya 4-5 juta. Kalau untuk gaji karyawan itu biasanya berapa persen dari atau Untuk gaji karyawan sendiri itu saya sistemnya mingguan, jadi setiap seminggu sekali, itu tepatnya di akhir minggu lah, di hari Sabtu, karena cuma masuk Senin sampai Sabtu. Itu saya sistem gajinya tidak persentase, jadi harian itu saya kasih ya itu uang harian lah, total dari 6 hari itu sama gaji. bonus? Untuk bonus sendiri itu juga ada sebenarnya, apabila kalau karyawan saya sendiri itu juga bisa menjualkan produk saya, itu saya kasih bonus. Bisa target gitu ya? Ya, di luar jobdesk yang saya kasih ke karyawan, mereka juga ikut memasarkan produk saya,
dan itu laku juga terjual beberapa produk, itu akan saya kasih bonus sesuai dari produk yang bisa mereka jualkan. Kalau untuk pemasarannya itu kan banyak sekali pesaing di daerah sini ya Mas. Itu gimana caranya biar nggak kalah saing gitu? Untuk mengatasi itu sebenarnya saya sendiri punya strategi marketing lebih di pemasarannya. Saya memberikan value apa yang bisa saya berikan kepada para konsumen yang sedang mencari gitar akustik. Mereka menemui masalah apa pada saat mereka memilih untuk membeli gitar akustik, dan saya menawarkan solusinya dari produk yang saya punya sendiri. Jadi lebih ke pemasaran sama lebih mengunggulkan kelebihan produk yang saya produksi sendiri. Pemasarannya itu lewat online, lewat offline gitu ya? Ya, untuk pemasaran saya melalui offline juga sama online. Offline itu juga saya buka toko, sama beberapa produk saya itu juga udah masuk ke toko-toko daerah Jawa, Jawa Timur, Jawa Barat, itu sudah masuk ke toko-toko luar itu udah, sama online itu lewat melalui marketplace. Jadi bisa pengiriman ke seluruh Indonesia? Bisa, packing. Biasanya itu yang paling banyak laku itu di mana Mas? Untuk penjualan tertinggi itu memang sebenarnya melalui online sih, melalui online. Maka dari itu kan tadi saya cari karyawan itu buat packing seperti itu. Karena emang ya penjualan banyaknya itu melalui online. Jadi kita dari workshop, dari tempat produksi sama gudang saya sendiri itu langsung kita packing, langsung kita kirim ke ekspedisi untuk dikirim langsung ke konsumen. Itu bisa custom ya kalau mau? Untuk custom sebenarnya saya hanya melayani custom untuk pemesanan grosir, dan itu pesanan grosir itu minimal 6 biji itu sudah termasuk grosir dan bisa custom sesuai keinginan dari konsumen sendiri. Kalau untuk bijian memang saya tidak menerima pesanan custom. Biasanya itu range harganya sekitar berapa? Untuk range harga itu kualitas menengah sampai ke atas sekitar 450 sampai dengan 1 juta. Paling murah 450. Kan produksi gitar itu mengeluarkan ada limbah kan Mas? Ya. Nah, cara mengolah limbahnya itu seperti apa? Limbah produksi dari gitar sendiri sebenarnya untuk seperti potongan-potongan kayu seperti itu biasanya bisa dijadikan aksesoris gantungan kunci. Terus habis barang yang kecil-kecil, potongan kayu seperti bekas gergaji itu juga bisa dimanfaat buat sekam, buat bakar-bakar. Biasanya itu warga sekitar ada yang protes nggak saat proses produksi berjalan? Untuk selama kita itu kerja di jam kerja normal pada umumnya, yang berarti pada saat pagi hari sampai dengan sore hari itu sebenarnya nggak ada kritikan, nggak ada komplain dari warga sekitar, karena memang kebanyakan dari kita sendiri juga produksi gitar. Jadi kanan kiri saya itu di rumah saya, di tempat produksi saya itu memang juga sama-sama pengrajin gitar, kecuali apabila nanti ada orderan yang mungkin banyak dan itu kita harus kejar target atau kejar waktu untuk produksinya, mungkin kita lembur. Tapi maksimal lembur kita paling jam 9 malam, nggak sampai jam tengah malam, karena itu memang waktu istirahat mungkin ya juga pada mulai. Kalau jam kerjanya berarti dari jam berapa Mas? Untuk jam kerja produksi emang saya mulai dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Ini jam normalnya. Tapi kalau lembur paling mentok jam 8, jam 9 malam. Jadi Mas Regar ini bisa dikatakan pengusaha yang sukses ya? Amin, alhamdulillah. Ya, Amin. amin, amin. Kalau buat Mas Regar sendiri ini ada pesannya nggak sih buat teman-teman di luar sana yang mau buka usaha kayak Mas Regar? Pesan saya buat teman-teman semua di luar sana yang mungkin masih di bangku kuliah, mau pengen merintis usaha, atau yang udah lulus kuliah atau lulusan SMA SMK itu sama aja.
tetap semangat dan jalani dulu usaha kalian. Ya, kalau harapannya buat bisnis Mas Regari ke depannya gimana? Untuk harapan saya sendiri di awal tahun 2023 ini ya, semoga untuk bisnis yang saya rintis ini, yang saya jalani, untuk kedepannya semakin maju, semakin sukses. Brand yang saya bikin itu bisa, namanya bisa semakin meluas, bisa semakin besar. Karena emang niat saya itu juga, saya sendiri pengen mengenalkan produk lokal, produk buatan handmade dari dalam negeri sendiri. Karena kebanyakan kan yang merajai pasar alat musik di Indonesia kan kebanyakan dari brand-brand luar seperti itu. Jadi gitu ya guys, buat kalian yang mau merintis usaha jangan takut, jangan ragu untuk coba. Mas Regar, kalau mau promo bisnisnya Oke, kalau ada kesempatan promosi, saya promosi buat teman-teman sekalian yang pengen cari alat musik, terkhususnya itu gitar akustik. Sebenarnya saya juga jual banyak sih, ada biola, kajon, ukulele, terus ya gitar akustik yang mulai dari harga 170.000 sampai dengan 1 jutaan. Itu gitar custom semua, handmade dari Solo, dari produksi saya sendiri. Itu ada, bisa kalian cek di IG. Kalau di IG itu namanya Lapak Gitar Solo. Terus juga ada di Shopee, Facebook Marketplace, juga ada di TikTok Shop, itu namanya Lapak Gitar Solo. jadi gitu ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya Mas Regar. Mudah-mudahan usahanya lancar terus dan Amin. bisa berkembang, bisa buka cabang di luar kota juga. Amin. Cukup sekian wawancara kami. Mudah-mudahan teman-teman dapat mengambil ilmunya dan bisa bermanfaat. Informasinya juga bisa menambah wawasan kalian semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.